Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah, kita sekarang akan mengkaji tema berikutnya di halaman 7, yaitu tema al-alamatu fi akhiril kalimah. Al-alamat itu artinya tanda, fi akhiril kalimah, di akhir kata. Dengan kata lain, di huruf yang terakhir, yang nanti disebutnya sebagai alamatul i'rab atau tanda-tanda i'rab. Kenapa tema ini perlu diangkat? Sebelum kita masuk ke sana, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ketika kita melihat sebuah kata, misalnya masjid, maka di situ harokah ada di setiap huruf. Di situ ada mim, sin, jim, dal. Otomatis di situ mimnya di fathah, sinnya di sukun, jimnya di kasroh, masjid. Itu ya. Nah, harokat mim, sin, dan jim itu harokat yang sifatnya baku. Dia tidak berubah, tetapi beda dengan huruf yang terakhir yaitu dal. Di situ harokatnya dinamis. Masjidun kadang-kadang dhammah, masjidan fathah, atau masjidin kasroh. Madinah misalnya, ada mim, dal, ya, nun, tak marbutah. Huruf-huruf sebelum tak marbutah di situ harokatnya tetap, harokatnya statis. Mim fathah, ma, dal kasroh, di, kemudian ada ya, madina, nunnya fathah. Sampai di situ itu bersifat baku, tidak ada bacaan yang lain selain madina. Tetapi tak marbutohnya, ya, tak bundelnya di terakhir, itulah yang dinamis. Makanya kadang-kadang madinatun, madinatan, atau madinatin. Kalau dikasih al berarti al-madinatu, al-madinata, atau al-madinati. Itu ya. Alhamdu misalnya, alif, lam, ha, mim, dal. Harokat pada alif, pada lam, pada ha, pada mim itu konstan. Alham, tidak ada bacaan yang lain. Tidak pernah dibaca alhim atau alhum atau alhama, enggak ya, hanya satu bacaan, alham. Nah, dalnya ini yang dinamis. Alhamdu, alhamda, atau alhamdi, hamdan, hamdun, atau hamdin. Oke ya, itu yang dimaksud. Nah, karena itulah kemudian kita membedakan antara harokah di huruf yang sebelum terakhir dengan harokah di huruf yang terakhir itu beda. Harokah yang pertama di semua huruf sebelum yang terakhir itu namanya harokatul huruf, ya, harokahnya huruf. Tetapi pada huruf terakhir dalam jumlah nanti atau dalam kalimat disebutnya harokatul i'rab atau tanda i'rab. Baik ya. Nah, sekarang kita perinci ya. Di sini di dalam buku al-alamah fi akhiril kalimah atau tanda di akhir kalimah itu ada dua. Tanda bil harokah yang pertama dengan harokat, dan kita tahu harokat itu ya dhammah, fathah, kasroh, sukun. Dhammah, fathah, kasroh ini pada isim, kemudian dhammah, fathah, sukun pada fi'il. Artinya di dalam isim tidak ada yang ujungnya sukun, di fi'il tidak ada yang ujungnya kasroh. Ya, itu harokat, dan kita pasti selalu melihat semacam itu. Ya, di Al-Fatihah, ya, di ujungnya kalau kita perhatikan semuanya ya sekitar dhammah, fathah, atau kasroh. Alhamdulillahi Rabbi, ya, berarti dhammah,
kasroh, kasroh. Kemudian ar-Rahmani, kasroh, ar-Rahimi, kasroh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, as-sirata, fathah. Al-mustaqima, fathah. Dan seterusnya. Jadi selalu seputar dhamma, fathah, kasroh begitu. Tetapi ternyata selain yang berharokah, ada juga yang tandanya berupa huruf. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, jadi selain yang harokah bentuknya atau tanda akhirnya itu dhamma, fathah, kasroh, nanti ada yang berupa huruf. Meskipun huruf itu terbatas, hanya ada 4 huruf ini yang menjadi penanda i'rab di ujung kata, yaitu alif, ya, wawu, dan nun. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mendapatkan contoh yang lebih jelas. Setiap kalimah, selain kalimah mabniyah atau yang baku, ini nanti ada namanya isim mabni atau kalimah mabniyah ya, itu yang tidak mengalami perubahan. Tetapi kalimah yang mengalami perubahan dan umumnya kalimat semacam itu atau umumnya kata semacam itu, di dalam jumlah ia memiliki tanda yang dinamis, berubah-ubah di akhirnya. Tanda ini ada 2 jenis, yaitu al-harokat, dhammah, fathah, kasroh, sukun. Oke. Kemudian al-huruf, yaitu alif, ya, wawu, dan nun. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Ya, kita lihat misal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kita sudah sangat akrab dengan jumlah ini karena ini ayat dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tandanya adalah dhamma. Oke, ini alhamdu dhamma. Allahi, lillahi ini dari kata li dan Allahi. Jadi Allahi di sini ya. Ini kasroh, Allahi kasroh, kemudian Robbi, sini Robbi itu juga adalah kasroh. Kemudian al-alamina, al-alamina, kita tidak menyebut al-alamina ini sebagai bahwa ia bertanda fathah, ya. Nah, tapi ya, jadi tandanya di sini adalah ya, bukan fathah. Kenapa demikian? Nah, penjelasannya adalah bahwa yang dimaksud dengan tanda di sini tentu adalah sesuatu yang mengalami dinamika itu, yang berubah. Alhamdu, alhamda, alhamdi. Jadi itu menjadi tanda. Yang kadang di, kadang da. Allahi kasrohnya menjadi tanda. Karena kadang Allahu, kadang Allaha. Robbi juga kasrohnya jadi tanda. Karena kadang Robbu, kadang Robba. Oke. Sedangkan pada kata al-alamin ini agak spesial. Perubahan kata al-alamina tidak menjadi al-alaminu atau al-alamini, tidak ada. Al-alamina fathahnya di sini ini bersifat baku, fathah yang baku. Tetapi yang berubah adalah ya-nya. Boleh jadi nanti al-alamina berubah. Berubahnya bukan al-alaminu tetapi al-alamuna. Hanya ada 2 kali perubahan. Kalau tidak al-alamina, maka al-alamuna. Al-alamina, al-alamuna. Atau alamina, alamuna. Jadi yang berubah adalah huruf ya. Maka ya itulah yang menjadi tanda. Nanti ketika alamuna, maka wawu itu yang menjadi tanda. Itulah yang dimaksud tanda yang berupa huruf, yaitu ya. Baik. Nah, ini di sini. Berarti tadi untuk al-alamina itu bisa ya yang al-alamina dan al-alamuna contoh yang wawu. Sekarang contoh yang alif seperti apa? Contoh yang alif adalah pada isim yang maknanya 2. Misalnya al-masjidani. Ya, dia berubah bukan menjadi al-masjidanu tetapi al-masjidaini. Nunnya tetap kasroh. Kasroh di dalam huruf nun itu, di bawah huruf nun itu bersifat konstan, tidak berubah.
al-masjidani, al-masjidaini. Nah, di situ berarti tanda i'rabnya, ya, tanda akhirnya adalah alif, bukan nunnya, bukan kasrohnya, tetapi alif dan ya ketika al-masjidaini. Ya, berarti di sini contoh alif sudah ada. Nah, yang terakhir ini yang nun. Untuk nun ini spesial pada fi'il. Ya, nanti ada fi'il yang tandanya itu ada pada huruf nun. Misalnya yu'minuna. Yu'minuna artinya mereka orang-orang yang beriman. Tandanya di mana? Bukan di wawunya, ya, bukan di fathahnya. Yu'minuna, tetapi ada pada nunnya itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pada tempat yang lain fi'il yu'minuna berubahnya adalah yu'minu tanpa nun. Ya. Jadi fi'il-fi'il yang sejenis itu, yu'minuna misalnya, yujahiduna misalnya, ya, yata'allamuna, ya, yasjuduna, yusalluna. Nah, itu ketika nanti berubah tidak menjadi yusallina, tidak ada yu'minina, tidak ada. Tetapi ketika berubah dia menjadi yu'minu, yusallu, nunnya hilang. Oleh karena itu nun ini menjadi tanda, atau lebih tepatnya nanti disebutnya sebagai subutun nun dan hadfun nun, membuang nun dan menetapkan nun. Itu aja perubahannya semacam itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya dengan kita memahami ini, kita sekarang menjadi tahu bahwa seluruh kata, ya, dalam kalimat bahasa Arab itu tanda akhirnya ya ini, ya, dhammah, fathah, kasrah, sukun, atau alif, ya, wawu, nun. Ini adalah tanda-tanda yang mengalami dinamika di akhir kata. Hanya ini, ya, di seluruh kalimat bahasa Arab, maka yang menjadi penanda i'rab, penanda perubahan di akhir isim maupun fi'il hanya dengan harokah semacam ini, atau dengan huruf yang itu hanya 4, yaitu alif, ya, wawu, nun. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe. Syukran. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.